Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada Bapak dosen pengampu Sejarah Indonesia 5, yaitu Bapak Yuliantoro MPD, serta kawan-kawan kelas 5B Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya sebagai moderator perwakilan dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya ada saudari Gira Pratiwi, Irnan Dianis Ika Pratiwi, Dini Parenti, dan saudari Sri Widyaningsih. Itulah tadi rekan-rekan dari kelompok 4. Adapun materi yang akan kami bahas, Sejarah Indonesia 5 yang berjudul Gangguan Keamanan Dalam Negeri dan Solidaritas Antarbangsa. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Gira Pratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gira Pratiwi dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas mengenai gangguan keamanan dalam negeri dan solidaritas antar bangsa. Baiklah, saya akan membahas 2 poin. Poin yang pertama yaitu peristiwa Madiun pada tahun 1948. Poin yang kedua yaitu pemberontakan DITII di Jawa Barat. Kita akan membahas mengenai poin yang pertama yaitu peristiwa Madiun pada tahun 1948, tepatnya di kota Madiun di Jawa Timur, yaitu pada bulan September hingga bulan Desember tahun 1948. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Madiun. Yang pertama yaitu terbentuknya FDR, Front Demokrasi Rakyat, yang diketuai oleh Amir Syarifuddin. Yang kedua yaitu datangnya musuh dari Uni Soviet membawa sebuah paham yang disebut dengan paham komunis. Yang ketiga yaitu terbentuknya hubungan kerjasama antara musuh dan Amir Syarifuddin. Jalannya pemberontakan, yang mana upaya FDR, Front Demokrasi Rakyat, untuk menjatuhkan Kabinet Hatta, FDR ini didukung oleh PKI yang diketuai oleh musuh. Kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu pemberontakan DITII pada tahun 1949 di Jawa Barat. Tepatnya di Tasikmalaya, Jawa Barat, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1949. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya pemberontakan ini, yaitu kekecewaan Kartosuwiryo terhadap isi perjanjian Renville, yang mana diharuskannya wilayah Jawa Barat untuk dikosongkan oleh tentara RI, yang mana kekosongan militer ini membuat Kartosuwiryo lebih leluasa dalam melakukan gerakannya untuk memproklamasikan NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Jalannya pemberontakan ini yaitu diawali dengan hijrahnya pasukan Siliwangi, membuat pasukan DITII lebih leluasa melakukan pemberontakan, yaitu mulai dari membakar rumah rakyat, mulai dari membongkar rel kereta api, melakukan pembunuhan, kekacauan. Maka dengan itu pasukan Siliwangi melakukan long march kembali ke Jawa Barat. Banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah, salah satunya yaitu melalui sebuah surat yang dilakukan oleh Mohnasir. Namun semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah selalu saja gagal. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Parenti, anggota dari kelompok 4 Sejarah Indonesia 5, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Gira Pratiwi. Baik, yang ketiga itu ada DITII Jawa Tengah. DITII Jawa Tengah ini terjadi di Jawa Tengah pada tahun 1950. Penyebab dari timbulnya DITII Jawa Tengah ini adalah Kartosuwiryo memproklamasikan yang namanya NII atau
kepanjangannya adalah Negara Islam Indonesia. Amir Fattah menyatakan bergabung dengan DITI Jawa Tengah dan juga menjadi anggota atau menjadi bagian dari NII tersebut. Gerombolan DITI ini tidak hanya di Jawa Tengah, namun juga terjadi di Jawa Barat, dan juga muncul banyak pemberontakan yang didalangi oleh DITI ini. Jalannya pemberontakan DITI di Jawa Tengah. Amir Fattah yang merupakan komandan Laskar Hizbullah yang berdiri sejak 1946 menggabungkan dirinya dengan TNI Batalion 52 dan berdomisili di Brebes, Tegal. Ia mendapatkan banyak pengikut dengan cara menggabungkan laskar-laskar untuk masuk ke dalam TNI. Ia menyatakan gerakannya bergabung dengan DITI Jawa Barat yang di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Di Kebumen juga terdapat gerakan yang bernama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Kiai Samulangu. Gerakan tersebut juga bermaksud membentuk NII atau Negara Islam Indonesia tadi dan bergabung dengan Kartosuwiryo. Pemberontakan DITI meliputi kota Tegal, Pekalongan, Brebes, dan juga Kebumen. Gerakan ini semakin kuat dengan bergabungnya Batalion 426 Kedu dan Magelang serta gerakan MMC atau Merapi Merbabu Kompleks. Yang terakhir itu adalah usaha pemerintah untuk memadamkan gerakan DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI Jawa Tengah ditumpas dengan Operasi Gerakan Banteng Merdeka atau disingkat dengan GBN yang dipimpin oleh Letkol Sabrini, kemudian digantikan oleh Letkol M. Bakrun, dan kemudian Ahmad Yani. GBN membentuk tentara khusus yang diberi nama Banteng Riders. Sedangkan untuk menumpas Batalion 426, pemerintah itu membentuk Operasi Merdeka Timur yang dipimpin oleh Letkol Soeharto. Pada awal tahun 1952, pemberontakan DITI di Jawa Tengah ini dapat dipadamkan. Selanjutnya yang keempat itu ada DITI Aceh. DITI Aceh ini terjadi tepatnya di kota Aceh pada tanggal 20 September 1953. Penyebab timbulnya dari DITI ini sendiri adalah ketidakpuasan Daud Bereh terhadap kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memasukkan Aceh di bawah Keresidenan Sumatera Utara. Tokoh dari DITI Aceh ini tentu saja Tengku Daud Bereh. Jalannya pemberontakan ini terjadi pada tanggal 21 September 1953. Daud Bereh mengeluarkan pernyataan bahwa Aceh termasuk bagian dari DITI Kartosuwiryo. Upaya yang dilakukan untuk memadamkan pemberontakan DITI Aceh ini adalah dalam menghadapi pemberontakan DITI di Aceh ini, semula pemerintah menggunakan yang namanya kekuatan senjata. Selanjutnya, atas prakarsa Kolonel M. Yasin, Panglima Daerah Militer Iskandar Muda, tanggal 17 sampai 21 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang mendapat dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat Aceh sehingga pemberontakan DITI ini dapat dipadamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnandia Nisika Pratiwi. Saya akan menjelaskan mengenai pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Yang pertama adalah pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini terjadi pada tanggal 30 April 1950. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan ini adalah ketidakpuasan Kahar Muzakar terhadap kebijakan pemerintah mengenai rasionalisasi militer. Kahar Muzakar menginginkan komando gerila yang dipimpinnya tidak memerlukan seleksi untuk menjadi angkatan perang Republik Indonesia. Akhirnya, Kahar Muzakar pada tanggal 30 April 1950 mengirim surat kepada pemerintah supaya KGSS dapat bergabung dengan APRIS. Untuk mengatasi pemberontakan ini, pemerintah mengirimkan operasi militer dari Divisi Siliwangi ke Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan ini terjadi pada Oktober 1950 di Kalimantan Selatan. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini adalah
adanya Gerakan Kesatuan Rakyat yang tertindas yang dipimpin oleh Ibnu Hajar. Pemberontakan dilakukan dengan menyerang pos-pos pertahanan TNI di Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberantas pemberontakan ini adalah mengirimkan operasi militer ke Kalimantan Selatan. Dan pada tahun 1959, Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati pada tanggal 22 Maret 1965. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriwidianingsih dari kelompok 4 Sejarah Indonesia 5 akan melanjutkan presentasi dari Ernan Dianis Ika Pratiwi. Yang ketujuh yaitu pemberontakan APRA. Pemberontakan APRA terjadi di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. Latar belakang terjadinya pemberontakan APRA yaitu pada hari Kamis pada tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirim surat kepada pemerintah RIS yang isinya adalah suatu ultimatum. Ia menuntut agar pemerintah RIS menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, serta harus mengakui APRA sebagai tentara Pasundan. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari. Jika pemerintah RIS menolak, maka akan timbul perang besar. Jalannya pemberontakan APRA yaitu APRA yang bersenjata lengkap menyerbu kota Bandung secara membabi buta, membunuh anggota TNI yang dijumpai. Gerakan tersebut berhasil menduduki markas divisi Siliwangi. Setelah membunuh hampir seluruh anggota Regu Jaga termasuk Letnan Kolonel Lembong, banyak penduduk yang menjadi korban. Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan yaitu berkat kesigapan dari APRIS, usaha APRA di Jakarta berhasil digagalkan. Pada tanggal 22 Februari 1950, Westerling berhasil melarikan diri ke luar negeri dengan pesawat Catalina. Sementara Sultan Hamid II berhasil ditangkap pada tanggal 4 April 1950. Yang kedelapan yaitu pemberontakan Andi Aziz. Terjadi di Makassar pada tanggal 5 April 1950. Adapun faktor yang menyebabkan pemberontakan Andi Aziz ini yaitu pertama, menuntut agar pasukan bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan negara Indonesia Timur. Yang kedua, menentang masuknya pasukan APRIS dari TNI. Yang ketiga, mempertahankan tetap berdirinya negara Indonesia Timur. Jalannya pemberontakan yaitu pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Aziz menyerang markas Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang bertempat di Makassar dan mereka pun berhasil menguasainya. Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan Andi Aziz ini yaitu untuk menumpas pemberontakan Andi Aziz, pemerintah melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya Rido Rionaldi, yang mana materinya itu tentang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Terjadi di Ambon pada tanggal 25 April 1950. Latar belakang Republik Maluku Selatan. Republik Maluku Selatan adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada tanggal 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. Namun oleh pemerintah pusat, Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS dianggap sebagai pemberontak dan setelah misi damai gagal. Tokoh Dr. C.H.R.S. Somokil itu mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Jalannya pemberontakan. Sebelum diproklamasikan Republik Maluku Selatan atau disingkat dengan RMS, Gubernur 9 serangka yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi Republik Maluku Selatan, Somokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah.
Upaya pemerintah mengatasi pemberontakan. Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku yakni Dr. Leimena. Namun, misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Somokil. Selanjutnya, misi perdamaian yang dikirim oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Somokil. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terjadi dalam video ini. Saya selaku moderator dari kelompok 4 mewakili dari rekan-rekan saya, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang terjadi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.